Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, kadang-kadang ya, informasi-informasi yang didapat di awal-awal, di bulan-bulan awal, ya sekitar pasca kejadian lah. Itu kadang-kadang ada informasi yang masuk, pada saat itu kita akan mengatakan tidak mungkin. Ya, pada saat kita menerima info ya di awal-awal bulan itu, maka kita akan bisa mengambil kesimpulan tidak mungkin. Misalkan contoh begini, wah ini kasus ini sebenarnya kasus ini loh, misalkan masalah ini loh, wah tidak mungkin. Atau ada yang katakan ini ada seseorang sebenarnya masalah utang piutang, wah tidak mungkin. Nah, atau masalah, wah ini masalah masalah apa masalah misalkan dendam, wah tidak mungkin. Nah itu di awal-awal ya, oh ini si ini naik motor kemudian diberhentikan di Alfamart misalkan. Itu kadang-kadang pada saat kita menerima info-info di awal itu kita ya selewat saja karena memang belum ada indikasi dan sebagainya. Sekarang setelah adanya pengakuan Ramdhanu, kemudian adanya tersangka, 5 tersangka, adanya rekonstruksi, ya, adanya informasi-informasi, barulah kita sekarang akan memutar pikiran kita, ya, akan memutar pikiran kita di sini. Oh ternyata omongan-omongan yang dulu yang di awal itu ada keterkaitan gitu, ada keterkaitan. Oh dulu si itu pernah ngomong ke saya dulu, sekarang semacam terbukti gitu loh. Oh dulu si itu pernah ngomong masalah itu, oh sekarang udah mulai nih muncul. Oh si itu pernah ngomong ke saya begini, oh sekarang udah mulai muncul. Jadi informasi-informasi yang di awal itu bisa dikatakan berarti itu akurat, berarti itu informasi nyata, berarti itu informasi sebenarnya. Ya setelah apa? Setelah adanya tersangka, kemudian ada rekonstruksi, adanya informasi-informasi yang masuk. Ya, seperti itu. Nah, yang mana sih ini yang dimaksud adalah dulu pernah saya mendapatkan kabar dari seseorang. Kira-kira ini kasusnya apa sih? Oh, ini kasusnya karena masalah tanah. Ini kasusnya masalah tanah. Ini tanah, ada persengketaan tanah. Tanah punya siapa? Itu di awal-awal ya, ada seseorang pernah bilang sama saya gitu. Tanah siapa? Ya tanah itu, tanah yang di TKP. Itu ada seorang dulu pernah mengatakan kepada saya, loh, tapi kan itu si ini punya tanahnya kan punya si ini. Loh ini kenapa kok saling bentrokan? Oh itu mah drama, itu mah drama supaya saling menuduh, supaya saling menuduh. Nah, informasi itu pernah saya dapat di awal-awal, ya di awal-awal. Akhirnya saya setelah dapat informasi itu, saya berpikir, oh, mungkinkah ataukah mungkin seperti itu. Dulu pernah ada yang cerita ke saya masalah berkaitan dengan utang piutang. Ya, berbeda orang ya, yang tadi orangnya si itu sekarang berbeda lagi orangnya. Bahwa ada masalah utang piutang. Kemudian ada orang yang mengejar utang piutang itu, orang Barat, orang Subang dan orang Bandung. Ya. 3 orang kata gitu. Itu informasi dulu saya dapat ya, informasi dulu. Nah, apakah informasi-informasi itu apakah memang munculnya, memang sudah dari awal munculnya? Ya. Saya melihat dari salah satu channel YouTube, saya coba mendengarkan diulang-ulang terus ya. Apa nama channel YouTube-nya?
aduh saya lupa, crime story ya kalau nggak salah ya, crime story kalau nggak salah ya, membahas masalah percakapan, adanya percakapan dengan seseorang, ya percakapan seseorang yang saya pelajari itu, saya analisa, saya terus diulang-ulang. Apakah mungkin kenapa hal ini baru muncul sekarang gitu? Maksudnya di media. Kok di media baru muncul? Tetapi kalau setelah saya mengamati apa yang disampaikan oleh seseorang ini dengan seorang YouTuber, ya, dengan hostnya komunikasi di sana, akhirnya saya, loh, dulu pernah ada yang cerita sama saya di awal-awal bulan itu ada yang cerita sama saya. Nah ini baru muncul sekarang beritanya. Jadi yang dulu saya dapat sekarang baru muncul. Saya nggak ngerti ini muncul dari mana. Tentunya ini harus kita cari tahu munculnya dari mana. Ya, awal munculnya itu dari mana? Ya kan? Kenapa saya katakan demikian? Katakanlah kita kan sebagai YouTuber yang memang dalam arti kita mencari informasi. Nah, pada saat kita mencari informasi itu kan pasti kita punya narasumber, punya informasi dari siapa. Nah, ini pun saya pengen mengetahui dari mana ini informasinya untuk membahas masalah ini. Karena apa yang disampaikan di pembicaraan itu di channel YouTube-nya Crime Story itu saya lihat, oh dulu pernah ada yang cerita sama saya gitu loh. Iya, ini jadi menarik sebenarnya. Kenapa munculnya sekarang gitu ya, ke media ini kenapa munculnya baru sekarang gitu. Akhirnya saya mencocok-cocokkan, jadi cocok siologi apa ya, mencocok siologikan gitu kan. Jadi dicocok-cocokkan, oh ini cocok nih, apa yang disampaikan dulu cocok. Oh dulu ada yang bilang ke saya masalah tanah, terus ada yang bilang masalah utang piutang, ya. Cuma saya berpikir begini, ini orang yang ngasih tahu kepada saya dulu, berarti mengetahui dong kalau gitu. Kalau memang ini yang dibahas ini channel YouTube ini atau apa mungkin aja ada kaitannya. Jadi ceritanya kok hampir sama gitu loh. Ceritanya hampir sama dengan diinformasikan kepada saya dulu sekali. Akhirnya saya coba terus saya ulang-ulang terus itu. Saya ulang-ulang terus, diulang lagi supaya sampai paham gitu loh. Ini sumbernya gimana? Asal-muasalnya gimana? Terjadinya pertemuannya di mana? Awalnya kemudian latar belakangnya hubungannya ini apa? Hubungannya sebagai apa? Ya, hubungan dalam artian hubungan apakah ini kekeluargaan, pertemanan dan lain sebagainya, hubungannya seperti apa? Dipelajari terus, kemudian juga silsilah keluarganya seperti apa, kemudian status daripada tanahnya seperti apa, status rumah seperti apa, ya status tanah dan lain sebagainya seperti apa, ya, kepemilikan siapa dan lain sebagainya. Saya coba terus ya itu tadi mencoba menganalisa sedikit berulang-ulang, ya. Pada tanggal jam sekian, pada tanggal sekian tidak jadi, kemudian dirubah tanggalnya, ya. Kemudian berkaitan dengan barangkali ini ada kaitannya dengan masalah satu hari sebelumnya. Kalau kejadian tanggal 18 ada apa di tanggal 17? Seperti itu. Akhirnya dia tadi mencocok-cocokkan seperti itu, ya. Hanya mencocokkan atas dasar informasi yang didapat dahulu kala di awal-awal dengan munculnya sekarang informasi seperti itu, gitu. Ada angka-angka nominal yang disampaikan, oh cocok. Nominal itu pernah saya dapat dulu di awal. Jadi saya berpikirnya jadi melebar. Kok tahu dari awalnya, berarti kalau gitu. Jadi kita berpikiran, wah kalau gitu mengetahui dong kalau begitu.
secara tidak langsung informasi ini muncul, berarti kalau kita mengetahui dong. Nah, jadi akhirnya kita melebar pemikirannya, mulai sedikit ya apa namanya, ada panas sedikit gitu kita berpikirannya. Oh dulu bicara oh gini gitu kan. Pasti netizen bingung ngedengerin saya pasti ya. Ya karena kan gini, masih dalam tahap menganalisa, bahwa informasi muncul, percakapan yang dilakukan oleh seorang YouTuber dengan seseorang ya, dengan seseorang ini menarik sebenarnya. Justru ini menarik. Apakah memang ini cerita ini apakah akan ada sangkut pautnya dengan kasus ini? Tentu ini masih perlu suatu analisa lagi ya, penelusuran lagi. Tetapi menarik sebenarnya kalau dibahas ini masalah ini. Jadi nanti kita akan berpikiran, waduh, ini masalah uangnya ada berapa, ya, jam berapa uang ini ada di rumah, kemudian kapan uang ini tidak ada di rumah, terutama rumah TKP gitu ya. Kemudian berhubungan masalah yang uang 30 juta nanti, terus akan menyambung-nyambung gitu. 30 jutanya gimana? Siapa yang ngambil 30 jutanya? Kemudian apakah selain ada 30 juta, ada uang lain selain 30 juta yang banyak misalkan? Akhirnya melebar lagi, dan ini menarik sebenarnya. Menarik untuk dibahas. Tapi ya tentu nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah kita betul-betul banyak informasi yang didapat dan akan diperkuat lagi. Walaupun ya sekarang kita tahulah sudah ada tersangka 5 orang ya, tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang memang tiba-tiba jadi berubah. Akhirnya kita melebarnya apa? Oh mungkin takut itu akibat daripada apa gitu kan? Mempertahankan untuk tidak bicara dalam 2 tahun apa sebabnya? Melebar ke sana. Apakah ada rasa ketakutan? Ketakutannya kepada siapa? Siapa di balik itu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.